Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum lanjut, Ibu perkenalkan dulu. Ibu bernama Fevi Rizkawati. Ibu pengajar di MTS Al-Hidayah Cukangkaung, Kabupaten Tasikmalaya. Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Oke, video kali ini Ibu akan membagikan video pembelajaran tentang ukuran pemusatan data atau statistika dengan ukuran pemusatan data. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Di sini Ibu mengambil datanya data tunggal. Oke, sebelum ke ukuran pemusatan data, Ibu mau mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang statistika. Nah, kalian masih ingat gak statistika itu apa? Kalau mendengar kata statistika, pasti kita ingatnya itu tentang penganalisisan data, mengumpulkan data, terus merencanakan suatu penelitiannya, dan yang terakhir mengambil kesimpulan. Nah, secara garis besar, statistika itu yaitu di sini sudah ada, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Itu pengertian statistika. Nah, dalam statistika itu kita ada cara menyajikan datanya ya. Penyajian data dalam statistika itu bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Terus diagram batang yang kedua, yang ketiga diagram garis, dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Jadi untuk menyajikan data dalam statistika itu bisa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, terus ini ada diagram batang, diagram garis, sama diagram lingkaran. Ini cara penyajian data dalam statistika. Jadi kalau misalkan datanya banyak juga, ini bisa terwakili loh dengan satu gambar saja atau satu penyajian saja. Selanjutnya, apa sih manfaat statistika itu? Manfaat statistika itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan dalam perhitungan indeks prestasi, terus dalam dunia bisnis, penerapan statistika untuk memperoleh keuntungan. Dalam bidang industri, statistika digunakan untuk menentukan keputusan dalam kehidupan sehari-hari juga seperti belanja, keperluan rumah tangga. Itu bisa digunakan statistika. Itu ternyata banyak sekali ya manfaat dari statistika dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar kita itu menggunakan konsep statistika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam mengatur keuangan jajan nih. Kalau kita ya anak MTS, anak SMP itu mengatur uang jajan atau menghitung berapa sih rata-rata uang jajan yang dikasih orang tua kita dalam satu minggu, itu menggunakan konsep statistika. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Itu adalah pengertian dari ukuran pemusatan data. Nah, selanjutnya, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu ada dua. Ada 2 KD yang Ibu ambil. Yang pertama, KD 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat kesimpulan, dan membuat prediksi.
serta KD 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat kesimpulan, dan membuat prediksi. Ini KD yang akan kita pelajari hari ini. Nah, setelah KD, apa sih tujuannya? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis data, menentukan nilai rata-rata, mean, median, dan modus, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau kita sudah belajar, nanti kita bisa menganalisis data, seperti apa itu datanya. Terus menentukan nilai rata-ratanya. Bagaimana cara menentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Tadi kan Ibu sudah singgung di awal kalau datanya itu data tunggal yang sekarang diambil. Yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nih, di sini ada gambar seperti pemungutan suara ya. Jadi kalian pernah gak mengikuti pesta demokrasi? Apa sih Bu pesta demokrasi? Pesta demokrasi itu ya seperti ini, pemungutan suara. Nah, kalau misalkan kita nih masih tingkat SMP ya, kalau kalian masih tingkat SMP atau MTS, itu pernah gak mengikuti pesta demokrasi? Katanya belum, padahal pernah, pasti pernah. Dalam rangka apa? Contohnya pemilihan ketua OSIS, itu juga termasuk pesta demokrasi di tingkat di tingkat sekolahan. SMA juga ada ya pemilihan ketua OSIS. Atau misalkan saya pernah nih melihat pemilihan ketua RT di kampung, di RT. Ya itu juga sama, pesta demokrasi. Jadi pesta demokrasi itu bukan pesta yang gimana besar, enggak. Ini semacam pemilihan saja, pemilihan ketua. Nah, dalam pesta demokrasi, secara tidak sadar juga nih kita menggunakan konsep ukuran pemusatan data. Kalau kita lagi dalam pemilihan kan kita datang ke tempat pemilihan suara, terus kita dikasih surat suara, lalu kita berjalan ke bilik suara, memilih mana nih yang calon yang cocok menurut kita. Kita pilih, lalu masukkan ke kotak suara. Nah, setelah selesai nanti nih pemungutan suara ini baru dibuka suaranya untuk mengambil kesimpulan. Biasanya kan yang menang itu yang memiliki suara terbanyak, itu yang menang. Nah, secara tidak sadar itu menggunakan konsep ukuran pemusatan data. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian coba simak video ini. Hai, aku Tika. Salam matematika. Kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Agar kita lebih semangat, yuk bersamaku bertamasya mencari manfaat mempelajari ukuran pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Cus kuy. Hai Dev, kamu kenapa? Hai Deb, kamu kenapa? Katanya. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku di atas atau di bawah teman-teman ya. Aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sabar ingin tahu caranya. Terima kasih infonya. Sama-sama, Dev. Yuk ikuti aku ke perjalanan selanjutnya. Hai In, sepertinya kamu lagi bingung. Perlu bantuanku? Iya nih, aku mau beli tas, tapi aku bingung apakah uangku cukup ya untuk membelinya di mall. Aku tidak tahu harga pastinya.
Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Cari harga tas yang kamu maksud di internet. Pasti muncul banyak kan? Nah, carilah rata-rata harga tas itu menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan pelajaran yang akan kita pelajari. Aku jadi tidak sabar untuk mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, pasti aku bisa memutuskan apakah aku jadi membeli tas itu atau tidak. Terima kasih ya infonya. Sama-sama, In. Yuk ikuti aku ke perjalanan selanjutnya. Hai Vi, sepertinya kamu lagi bingung. Ada masalah apa? Iya nih, gimana ya caranya kita mengetahui berapa warga yang terkonfirmasi COVID-19 di setiap desa secara umum di Kecamatan Waru? Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan mean, median, atau modus, kita bisa mencari rata-rata warga yang terkonfirmasi COVID-19. Wah, itu kan yang akan kita pelajari. Setelah aku mempelajarinya, pasti aku bisa mengetahui rata-rata warga yang terkonfirmasi. Terima kasih ya, Tika. Sama-sama, Vi. Ya, perjalanan kita sudah selesai nih. Tenang, masih banyak manfaat mempelajari pemusatan data lainnya yang dapat kamu cari sendiri. Semangat, sampai jumpa. Nah, dari video di atas ternyata banyak sekali aplikasi atau manfaat daripada ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari, atau secara kita tidak sadar kita itu ternyata sangat erat juga ya dengan ukuran pemusatan data dalam kehidupan kita. Dari video tadi atau dari di awal tadi di KD Ibu sudah menyebutkan bahwa ukuran pemusatan data itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu nilai rata-rata atau mean. Yang keduanya median, dan yang ketiganya ada modus. Jadi ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3 ukuran. Yang pertama yaitu nilai rata-rata atau mean, yang keduanya median, dan yang ketiganya modus. Apa itu mean, median, dan modus? Nah, Ibu di sini jelaskan ya. Kalau mean itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Rumus untuk mencari nilai rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Atau X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma F ini sama dengan banyak data. Di sini sudah dijelaskan, ingat N adalah banyak data. Jadi sigma F banyak data itu sama juga dengan N. Nah, ini kenapa ada 2 rumusnya? Ini untuk mencari rata-rata dengan data yang sedikit ya. Kalau datanya banyak, misalkan apalagi kalau ratusan, nah ini agak gimana gitu ya, menjumlahkan ratusan nanti panjang sekali, sehingga di sini menggunakan rumus yang ini, X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, gimana kalau datanya banyak? Nanti Ibu bahas ya di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu median. Median itu apa? Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Rumus untuk mencari median itu ada 2. Yang pertama, jika N bilangan ganjil atau ini banyak datanya bilangan ganjil, maka untuk mencari mediannya yang ini, yaitu X N tambah 1/2. Ini untuk mencari median dengan data yang ganjil. Nah, yang ini untuk data yang genap. ME sama dengan
XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 dibagi 2. Ini jika nilai atau banyak datanya itu bernilai genap. Ya, jadi nanti sebelum ke rumus ini, kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Baru kita bisa menentukan nilai mediannya. Nah, yang terakhir itu ada modus. Apa sih modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ini ukuran pemusatan data. Udah jelas kan semuanya, apa itu mean, apa itu median, apa itu modus, dan bagaimana cara mencarinya. Kalau untuk mencari modus, kenapa tidak ada rumus? Jadi kalian, ini kan yang paling sering muncul. Jadi kalian tinggal lihat, kalau datanya sedikit, lihat yang paling sering muncul. Nah, itu adalah modus. Kalau dari tabel distribusi frekuensi, kalian bisa melihat dari frekuensi yang terbanyak, maka modusnya itu. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soalnya ya. Perhatikan semuanya, biar kita semua pada paham. Nanti di akhir ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke, soal yang pertama. Di sini diketahui nilai 5 kali ulangan Jono adalah 9, 8,5, 7, 8, dan 7. Tentukan nilai rata-rata ulangan Jono. Nah, penyelesaiannya ini. Tadi kan pengertian dari mean itu atau rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jadi untuk menyelesaikan ini, mencari nilai rata-rata, kita jumlahkan seluruh data yang ada di soal. Yaitu 9 tambah 8,5 tambah 7 tambah 8 tambah 7 sama dengan 39,5. Sedangkan banyak datanya di sini sudah disinggung, banyak datanya itu ada 5. Atau kalau misalkan tidak ada di sini keterangan, kita hitung saja datanya ini ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga banyak datanya ada 5. Nah, untuk mencari mean itu digunakan rumus yang ini kan data sedikit, X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Sehingga didapat nilai rata-ratanya 39,5 dibagi 5 hasilnya 7,9. Jadi rata-rata nilai ulangan Jono adalah 7,9. Itu cara mencari nilai rata-rata dengan data yang sedikit. Tinggal dijumlahkan seluruh datanya lalu dibagi banyak data. Nah, contoh berikutnya, ini bagaimana cara menentukan median dan modus suatu data? Yuk, perhatikan contoh berikut. Di sini ada data 11, 9, 5, 10, 8, 7, dan 6. Ingat tadi, kalau mau menentukan median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi, sebelum menentukan median, kita urutkan datanya. Nah, sehingga data yang terurutnya itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita hitung berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ini data yang ganjil. Kalau datanya sedikit, kita bisa tidak menggunakan rumus. Contoh, jadi caranya kita bagi 2 data yang ini, bagi 2 menjadi 2 bagian yang sama. Sehingga 3 di bawah, 3 di atas, dan di sini di tengah-tengah tersisa 8. Ini kan nilai yang paling tengahnya ya. Jadi mediannya itu adalah 8. Coba kalian perhatikan dari soal ini. Kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada nggak yang sering muncul? Ternyata setelah dilihat di sini semuanya satu kali munculnya, sehingga data ini tidak memiliki modus. Ya, data ini tidak memiliki modus. Karena kenapa? Karena di sini semua datanya muncul satu kali, tidak ada yang lebih dari satu kali. Maka data ini tidak memiliki modus.
Nah, bagaimana kalau datanya genap? Tadi kan datanya ganjil. Silakan perhatikan contoh berikut. Di sini Ibu sudah mengurutkan datanya, yaitu 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak datanya ada 8, berarti bilangan genap. Sama halnya seperti tadi. Jadi kita bagi bagi data ini menjadi dua bagian yang sama. Sehingga 4 ke bawah dan 4 ke atas. Yang mana nih? Nilai tengahnya atau titik tengahnya itu di mana? Di sini kan karena datanya genap, berarti antara 7 dan 8. Nah, ini. Jadi nilai tengahnya itu di antara 7 dan 8. Bagaimana cara mencari mediannya? Kita tinggal mencari rata-rata dari dua data yang berada di paling tengah. Jadi 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 7,5. Itu ya untuk mencari median data yang genap. Lalu kalian perhatikan di sini kan 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Kalau dilihat nilai 6 dan nilai 8 itu muncul dua kali. Ya, yang lainnya kan 5, 7, 9, 10 hanya satu kali. Berarti modusnya itu yaitu 6 dan 8. Jadi modus data di sini yaitu 6 dan 8. Ini ya. Modusnya 6 dan 8. Jadi data ini memiliki dua modus. Jadi untuk data itu datanya itu bisa tidak memiliki modus atau hanya satu saja modusnya atau bisa lebih dari satu modus dalam data itu. Jadi tergantung dari data seberapa sering muncul data tersebut. Paham? Oke, itu jika data yang sedikit. Bagaimana jika datanya data tunggal berkelompok? Apa Bu data tunggal berkelompok? Data tunggal berkelompok itu yaitu data tunggal tetapi banyak. Contohnya misalkan nih 100. Kalau 100 kan kayak tadi nggak mungkin dong mencarinya, kita menjumlahkan satu-satu 100 itu tidak mungkin. Bukan tidak mungkin sih, mungkin saja. Cuma kan lumayan kepanjangan, habislah waktu kita untuk menghitung itu saja. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Berikut ini adalah data nilai ulangan matematika yang didapatkan 20 siswa kelas 8A. Di sini datanya sudah ada 50, 80, 90, 70, 80, 70, 80, 90, 100, 100. 70, 60, 60, 70, 90, 80, 80, 60, 80, 90. Menurut KM di kelas 8A bahwa rata-rata nilai ulangan matematika adalah 80. Karena menurut beliau nilai yang paling banyak didapatkan adalah 80. Jadi menurut KM nilai rata-ratanya 80 karena dilihat dari yang sering muncul. Yang sering muncul atau yang datanya terbanyak itu kan 80 di sini. Maka KM tersebut mengatakan bahwa nilai rata-rata kelas adalah 80. Apakah pernyataan dari KM kelas 8A itu benar? Jelaskan jawabanmu. Tentukan median dan modus dari data di atas. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pada bagian A ini, kita harus mencari nilai rata-rata. Kan lumayan nih kalau kita nambah-nambahkan ini menjumlahkan 20 data itu lumayan juga lama ya. Sehingga kita akan mencarinya itu dengan merubah data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi langkah yang pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, masih ingat kan? Ibu sudah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang ada tulisnya itu. Nah, dari data yang tadi inilah tabel distribusi frekuensinya. Jadi nilai ujiannya 50, munculnya 1 kali, 60 3 kali, 70 4 kali, 86 kali, 94 kali, dan 102 kali.
Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Jadi kita tadi lihat datanya, data terkecilnya berapa, data terbanyaknya berapa. Dari data di tadi 50 data terkecil dan 100-nya data terbesar. Tuh, langkah selanjutnya apa untuk mencari rata-rata? Nah, dari tabel yang tadi kita tambahkan satu kolom untuk isian fx. Kenapa ditambahkan satu kolom? Biar lebih memudahkan untuk mencari fx-nya ya. Nah, setelah ditambahkan satu kolom untuk fx di sini, ini didapatlah tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi nilai ujian untuk X, frekuensi untuk F. Tadi di sini sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, untuk fx, isian fx, kalian tinggal mengalihkan kolom pada frekuensi dengan nilai ujian. Jadi yang ini 1 kali 50 isinya 50, 3 kali 60 180, 4 kali 70 280, 6 kali 80 480, 4 kali 90 360, dan 2 kali 100 yaitu 200. Nah, kalau sudah didapat seperti ini, kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Jadi dari tabel di atas, kita jumlahkan seluruh isian pada kolom fx nih, sehingga diperoleh sigma fx, yaitu 50 tambah 180 ditambah 280 tambah 480 tambah 360 ditambah 200, hasilnya 1550. Nah, tadi kan sudah disinggung di awal di soal bahwa banyak data pada soal adalah 20. Kalau gimana kalau tidak disinggung pada soal, kalian tinggal jumlahkan nilai frekuensi atau kolom pada frekuensi. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 2 itu hasilnya adalah 20. Sehingga untuk mencari mean-nya adalah X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 1550 dibagi 20 hasilnya 77,5. Nah, di sini kan nilai rata-ratanya didapat 77,5. Sedangkan tadi pernyataan KM itu menyimpulkan bahwa nilai rata-rata kelas 8A itu adalah 80. Ternyata salah ya. Kenapa salah? Karena nilai rata-rata yang diperoleh dari kelas 8A itu adalah 77,5. Sehingga data yang paling sering muncul itu belum tentu menjadi rata-ratanya. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, maaf. Lupa. Tadi kan harus menentukan median dan modusnya. Nah, untuk mencari mediannya, karena jumlah frekuensi data di atas adalah 20, maka untuk mencari mediannya kita gunakan rumus untuk data genap, karena 20 itu adalah bilangan genap. Jadi untuk mencari mediannya itu rumusnya yang xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 per 2. X20 per 2 ditambah X20 per 2 tambah 1 dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 20 bagi 2 kan 10 tambah 1 jadi 11. Jadi X10 mediannya itu X10 tambah X11 per 2. Artinya mediannya itu terletak antara data ke-10 dan data ke-11. Jadi X10 itu data ke-10 dan X11 itu data ke-11. Dari mana melihatnya? Dari tabel distribusi frekuensi yang tadi. Kalian hitung frekuensi di frekuensinya sampai ke 10 dan ke 11. Jika datanya ke 10, lihat ke pinggirnya nilainya berapa. Data ke 11, lihat ke pinggirnya nilainya berapa. Dari tabel di atas, data ke 10 itu didapat 80 dan data ke 11-nya didapat 80. Sehingga mediannya itu kan tadi X10 ditambah X11 per 2 sama dengan 80 tambah 80 bagi 2, yaitu 160 dibagi 2 sama dengan 80. Sedangkan modus data di atas, kita lihat pada tabel di atas yang nilai frekuensinya terbanyak. Berarti itu adalah modusnya.
Jadi nilai frekuensi terbanyak tadi kan Ibu sudah bilang kalau nilai frekuensinya terbanyak itu modusnya. Dari data di atas dapat dilihat nilai 80 mendapat frekuensi terbanyak yaitu 6. Sedangkan yang lainnya itu di bawah 6. Maka modus data di atas adalah 80. Seperti itu untuk mencari median dan modus dari data tunggal berkelompok. Selanjutnya, perhatikan contoh di sini rata-rata nilai ulangan matematika 35 siswa adalah 78. Apabila nilai Rani dan Suci ditambahkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 78,5. Tentukan jumlah nilai Rani dan Suci. Jadi kita akan menentukan jumlah nilai Rani dan Suci. Sedangkan di sini tidak dikasih tahu berapa itu nilai Rani dan Suci. Hanya dikasih tahu nilai rata-rata yang pertama 78, nilai rata-rata setelah ditambahkan Rani dan Suci menjadi 78,5 dan siswa pertama adalah 35. Bagaimana caranya? Nah, ini penyelesaiannya ya. Pada permasalahan di atas itu diketahui X bar 1, 78, ini rata-rata yang pertama. Lalu banyak data yang pertama, berarti N1 itu 35. Lalu X bar 2-nya 78,5, ini rata-rata yang kedua. Dan N2-nya atau banyak data yang kedua, yaitu 35 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena di sini nilai Rani dan Suci digabungkan. Rani dan Suci berarti kan 2 orang, jadi 35 ditambah 2 yaitu 37. Dari keterangan di atas, maka kita akan mencari jumlah seluruh data dari kedua pernyataan. Jadi kita harus mencari jumlah seluruh datanya. Berapa jumlah seluruh data dari dua pernyataan X bar 1 N1 sama X bar 2 N2. Nanti setelah itu bisa dicari berapa jumlah nilai Rani dan Suci. Karena X bar itu jumlah seluruh data dibagi banyak data, atau N ini ya, maka untuk mencari nilai seluruh data yaitu jumlah seluruh data sama dengan banyak data dikali X bar atau N dikali X bar. X bar itu kan nilai rata-rata. Sehingga didapat jumlah seluruh data yang pertama, ini 35, banyak datanya, N-nya 35, dikali 78, X bar 1, 78, maka jumlah seluruh datanya itu 35 kali 78 sama dengan 2730. Nah, untuk jumlah seluruh data yang kedua berarti X bar 2 ini dikali N2. N2-nya 37 dan X bar-nya 78,5. Sehingga jumlah seluruh data 2 adalah 2904,5. Untuk menentukan nilai ulangan Rani dan Suci adalah dengan mengurangi jumlah seluruh data 2 dan jumlah seluruh data 1. Jumlah nilai Rani dan Suci yaitu 2904,5 dikurangi 2730 sama dengan 174,5. Sehingga nilai Rani dan Sucinya itu 174,5. Sekarang kita tahu jumlahnya. Nah, seperti itu ya cara mencari nilai yang ditambahkan. Nanti kalau misalkan ada lagi soalnya yang keluar atau apa. Nah, seperti ini cara mencarinya. Jadi kita menggunakan konsep rata-rata. Oke. Nah, ingat N itu adalah banyak data. Nah, ada sedikit soal nih. Di sini perhatikan soal berikut. Di sini ada data 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Berapa median data di atas? Nah, kalau kita lihat ini kan datanya sudah terurut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kalian hitung berapa mediannya. Oh, ada yang jawab C, katanya 8. Ternyata emotnya sedih ya, berarti itu salah. Ada lagi yang jawab 9. Sama, emotnya juga sedih, berarti itu salah. Lalu, apa jawabannya yang benar? Coba. Ya, kalau misalkan kita klik yang emotnya bahagia, dikasih applause juga, berarti itu benar tandanya. Kenapa benar?
kita buktikan ya. Di sini kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini datanya data genap. Ya, kita bagi 2 data, berarti kalau 10 kan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini 7. Lalu yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 7 juga. 7 tambah 7, 14, bagi 2, 7. Berarti isinya yang Nah, setelah pembelajaran hari ini kita bisa menarik kesimpulannya kalau ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa ukuran pemusatan data itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada mean atau nilai rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Rumusnya ada 2. X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data atau X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Ini untuk data yang sedikit, kalau ini untuk yang datanya banyak. Kalau datanya banyak berarti kita rubah dulu ke tabel distribusi frekuensi. Yang kedua ada median. Median itu adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Ini cara mencarinya ada 2. Untuk bilangan ganjil, xn tambah 1 bagi 2. Untuk bilangan genap, xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Yang terakhir, ukuran pemusatan data yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ingat, n itu adalah banyak data. Nah, di sini Ibu kasih latihan soal ya. Ibu kasih latihan soal, coba kalian tulis, nanti coba kalian kerjakan di rumah. Nah, Ibu kasih waktu ya, beberapa menit saja untuk menulis latihan soalnya. Nanti kalian kerjakan di rumah, insya Allah kalau ada kesempatan berikutnya Ibu akan membahas tentang latihan soal ini. Ini hanya untuk mengetes pemahaman kalian setelah mengikuti video pembelajaran dari Ibu. Sudah ya, sudah ditulis semuanya. Kalau sudah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.